Haksi itu di Zoom siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur siang hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul meskipun secara daring ini untuk Bapak Ibu guru ataupun peserta yang sudah ikut join di Zoom meeting. Setelah dibuka pendaftaran dari tanggal 1 Maret kemarin dan alhamdulillah untuk Mahardika Talent Show sudah masuk dalam tahapan technical meeting yang kita selenggarakan hari ini, yang nanti kita akan sampaikan kembali beberapa syarat ketentuan serta juknis pelaksanaan lomba dana Habsyi. Dan langsung saja tanpa mengulur waktu, untuk yang pertama Bapak Kapit mohon berkenan Bapak untuk menyampaikan secara umum terlebih dahulu terkait dengan Mahardika Talent Show yang kita selenggarakan tahun ini serta maksud tujuan pelaksanaan lomba dana Habsyi Gensi. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya melanjutkan, perkenankan saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman semuanya. Semoga dalam ibadah puasa senantiasa diberi kelancaran, dijauhkan dari godaan dan sebagainya, dan menjalani puasa ini dengan gembira, Ramadan gembira. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu peserta Zoom meeting, yang kami hormati peserta lomba perdana, yang kami hormati teman-teman panitia dan juri lomba perdana Habsyi Gensi Generasi Jihad Islam dalam rangka hari ulang tahun ke-23 Radio Mahardika FM, sekaligus memeriahkan hari jadi ke-119 Kota Blitar. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman panitia, Bapak Ibu peserta maupun pendamping lomba, terima kasih atas kesediaan, kerelaan panjenengan semua mengikuti acara ini. Dan kami juga menyampaikan mohon maaf karena di tengah-tengah kesibukan panjenengan semua, kami merepoti sebentar dalam rangka kegiatan ini. Kegiatan tidak hanya sekedar kegiatan, tapi memiliki maksud dan tujuan, yakni untuk mendukung visi misi pemerintah Kota Blitar sebagai kota yang sae, yakni santun, amanah, dan excellent. Kemudian yang kedua adalah sebagai bentuk siar di bulan Ramadan dengan mengisi kegiatan bersolawat. Yang ketiga untuk menjadi konten isi siaran Radio Mahardika FM yang tepat momentumnya sehingga dapat menarik minat pendengar untuk semakin mencintai radio. Tidak hanya itu saja, dengan mencintai radio, kita semua juga mencintai informasi, dan informasi itu bisa timbal balik dari kami untuk panjenengan, dari panjenengan untuk kami juga semuanya. Semuanya saling simbiosis, mutualisme, saling menguntungkan. Bapak Ibu yang peserta Zoom meeting yang kami hormati beserta panitia, mungkin secara teknis nanti akan disampaikan oleh juri dan panitia bagaimana bagaimana persyaratan nantinya, ketentuan dan sebagainya, kategorinya yang diambil dari mana saja. Saya akan menyampaikan gambaran umumnya saja untuk kegiatan ini, bahwa di kegiatan ini nanti ada beberapa pilihan lagu mungkin nanti yang sudah disiapkan oleh panitia. Kemudian timeline yang perlu kami sampaikan di pendaftaran nanti mungkin tanggal 1 Maret sampai 19 Maret. Mungkin nanti akan diperpanjang oleh teman-teman panitia. Dan nanti akan disampaikan kepada panjenengan semua, dan nanti akan dibikinkan grup, mungkin bukan grup musik tapi grup kegiatan ini untuk mempermudah informasi ketika ada perubahan, ada ketentuan teknis yang perlu panjenengan visual semua. Kemudian
Untuk technical meeting hari ini, sore hari ini, Jumat 21 Maret pukul 13, kami mohon Bapak Ibu peserta pendamping yang diikuti bisa nyusul ketok dengan Bapak Ibu pendamping supaya yang lainnya biar kegiatan lebih meriah, ya. Tidak hanya sekedar meriah atau menjadi juara saja, tapi lebih bermakna, kita saling satu sama lain, saling ketok untuk hal-hal yang baik seperti ini. Kemudian untuk pengiriman video hasil dari lomba ini sesuai jadwal tanggal 22 Maret sampai 8 April. Nanti kalau ada perubahan akan diinformasikan oleh panitia. Pelaksanaan final nanti hari Rabu tanggal 23 April, nanti tempatnya di ISC pukul 10. Nah, nanti kalau ada perubahan tempat, jam dan sebagainya juga akan kami informasikan. Kenapa hari ini kita laksanakan lebih awal dulu dari kita? Kenapa? Sebentar lagi akan saat-saat yang kita tunggu, hari yang penuh kesucian dari Fitri. Setelah kita menjalani bulan penuh tantangan, godaan dalam Ramadan, nanti dengan kegembiraan nanti lupa semua. Kalau nanti ketika sudah ada grup, nanti di tengah-tengah kita senang mereka dari Fitri juga saling mengingatkan. Jadi, saya punya kegiatan satu yang kiranya sangat amat berkenan untuk bagian salah satu mengisi kesehatan iman kita satu sama lain. Dan untuk kegiatan ini nantinya yang tadi saya sampaikan rencana tanggal 23 nanti di tempatnya ISC nanti juga bisa berubah sewaktu-waktu. Tolong nanti Bapak Ibu yang kurang jelas dipertanyakan. Kalau masing-masing malu bertanya sesaat berjalan nantinya. Jadi kalau malu bertanya lewat Zoom meeting bisa tidak malu bertanya lewat WA group nanti. Dan saya yakin panitia akan terbuka banget untuk kegiatan ini karena sama-sama memiliki tujuan baik. Tidak hanya sekedar mencari prestasi atau juara Bapak Ibu sekalian, tapi bagaimana mengisi Ramadan ini dengan yang penuh arti, yang berguna, tidak untuk pribadi tapi untuk anak-anak kita ke depannya. Mungkin itu yang dapat kami aturkan kepada Bapak Ibu sekalian. Secara teknis nanti akan disampaikan, dijelaskan oleh teman-teman juri dan panitia menyangkut kategori sekolahnya apa, kategori sekolahnya apa, persyaratannya apa. Mungkin itu Mbak Kirana, Mbak Diana, Mbak Riri, Mbak Lisa, Juli, Mbak ini sama Mas Rano ya, Mas Fido ya. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mohon maaf jika banyak tutur kata yang mesti kesana kemari dan juga Mas Dodo dengan semua. Terima kasih. Saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Tadi meeting bisa dimulai dan dilaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sumaryono, Dirut Mahardika FM, KPIKP, Diskominfo Kota Blitar, dan halo Mbak Mahardika FM. Banyak ya Pak ya, rangkapnya banyak. Oke. Bapak Ibu tadi sudah kita sempat bersama-sama terkait dengan maksud tujuan dan gambaran secara umum lomba rebana Habsi Gensi Generasi Z Islami. Mungkin berikut kita akan kembali menyampaikan syarat dan ketentuan yang mungkin kemarin sebenarnya sudah dibaca oleh Bapak Ibu atau peserta yang sudah mendaftar di Google Form yang sudah kami cantumkan gitu ya. Dapat kami sampaikan Bapak Ibu bahwa lomba rebana Habsi ini terbagi dalam dua kategori. Kategori pertama itu kategori sekolah untuk gabungan guru siswa SMP MTS. Nah, barangkali ada yang bertanya kemudian nanti kalau yang SMA sederajat masuk kategori yang mana Mbak begitu ya. Untuk SMK perguruan tinggi itu masuknya nanti di kategori umum ya.
Kemudian untuk setiap sekolah ini mengirimkan satu grup musik dengan maksimal personil 15 orang. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah perbandingan pesertanya antara guru dan juga siswa. Nah, ini panitia sudah menyepakati bahwa perbandingan antara guru dan siswa ini adalah 1:2. Jadi kalau contoh nanti mengirimkan maksimal personil 15 orang, perbandingannya 5 guru, 10 siswa. Ya, jadi tetap menonjolkan potensi adik-adiknya, Bapak Ibu guru ini berperan sebagai pendamping begitu ya. Kemudian pembimbing mendaftarkan diri melalui link. Per hari ini Bapak Ibu dapat kami informasikan bahwa sudah ada sekitar 15 peserta yang mendaftar. Kebetulan ini ada beberapa peserta juga yang dari tetangga dari Kabupaten Blitar. Nah, ini kita sampaikan juga di forum ini bahwa sesuai ketetapan dari panitia bahwa lomba rebana hapsi gengsi ini hanya diperuntukkan untuk warga atau siswa-siswi yang bersekolah di Kota Blitar. Jadi tidak apa-apa misalkan ini adik-adik domisilinya di kabupaten asal sekolahnya di Kota Blitar. Tapi kalau lembaganya atau grupnya yang berasal dari kabupaten, mohon sekali untuk tahun ini masih belum bisa kita akomodir begitu ya. Kemudian untuk kriteria penilaian nanti akan mungkin secara detail nanti akan disampaikan oleh Mbak Neha ya sebagai dewan juri. Kemudian untuk kategori rebana hapsi ini sesuai ketentuan tidak boleh pakai alat musik elektronik ya. Melodis tidak boleh. Jadi itu kemudian untuk lagunya ini monggo bisa dipilih sesuai yang sudah kami sediakan. Ada 10 lagu pilihan Bapak Ibu. Nanti bisa ditampilkan, bisa lagunya. Kemudian untuk videonya ini maksimal durasi 7 menit. Video yang diunggah tidak boleh melalui proses editing. Jadi satu angle gitu ya, langsung lantik begitu ya. Kemudian untuk mengunggahnya ini yang harus diperhatikan juga caption. Captionnya ini mencantumkan kategori, nama, asal sekolah, judul lagu, dan mention di Mahardika Blitar, Diskominfotik, _ Kota Blitar, dan Pemkot Blitar. Hashtagnya juga jangan sampai ketinggalan, karena ini nanti juga akan mempengaruhi penilaian ya Bu Diana ya. Iya, ketertibannya, kedisiplinannya, sesuai dengan ketentuan. Baik, kita akan beralih ke kategori umum Bapak Ibu. Peserta lomba kategori umum ini adalah masyarakat yang berusia minimal 16 tahun. Untuk personilnya ini sama dengan yang kategori sekolah, tapi mungkin di sini tidak ada porsi ya antara guru atau siswa. Maksimal 15 personil. Kemudian peserta tidak diperkenankan menggunakan alat musik melodis, termasuk alat musik elektronik. Kemudian durasi video sama, maksimal 7 menit, tidak melalui proses editing. Dan langsung saja mungkin tadi karena timeline kegiatannya sudah disampaikan oleh Bapak Mariono, cuma saya ulangi lagi bahwa karena memang ini jumlah pendaftarnya masih bisa dimaksimalkan lagi, jadi untuk pendaftaran dan pengiriman video ini kita perpanjang sampai tanggal 15 April 2025 maksimal jam 12 siang. Setelah itu kita tutup segala video. Iya. Jadi pendaftaran bisa dilakukan sampai 15 April 2025 termasuk upload videonya maksimal jam 12 siang. Lewat dari itu kita anggap tidak berpartisipasi. Dan kemudian untuk finalnya, insya Allah nanti akan kita laksanakan Rabu 23 April 2025. Jam 10 pagi sampai dengan selesai di IST. Masing-masing kategori nanti akan kita pilih 3 peserta terbaik untuk memperebutkan juara 1, 2, 3. Oke.
Mungkin ini untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom meeting supaya lebih memahami lagi ya untuk persiapan take video dan latihannya mengenai kriteria penilaian. Ini akan disampaikan langsung oleh Mbak Nika. Monggo Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga sehat selalu teman-teman dan menjalani puasa. Semoga selalu diberikan kemudahan dan barokah untuk puasanya. Baik, langsung saja saya sampaikan untuk kriteria penilaian lomba Habsyi kali ini ya, Genzi ya. Yang pertama yaitu untuk vokal dulu. Vokal utamanya yang kita nilai adalah warna suara vokalnya, kemudian ada tilawahnya, dan yang lebih penting lagi adalah powernya. Terus kemudian kita nilai juga tentang tempo, bisa ada kestabilannya atau tidak, dan juga treble temponya dan juga treble tone. Jadi jangan sampai falasnya nanti nyanyinya ya. Terus kemudian untuk vokalnya kembali kita juga menilai bagian backing vokalnya, di mana kita juga melihat dari intonasi, aransemen, juga pecah suara vokalnya ya. Nanti semakin bagus pecah suaranya, insya Allah nilainya juga semakin bagus juga. Selain itu juga kontrol power dari backing vokal, karena sebagai backing vokal itu kalau bisa ya jangan melebihi dari vokal utamanya seperti itu. Kemudian juga untuk bagian vokalnya yang terakhir adalah tentang aransemennya juga. Jadi teman-teman silakan membuat aransemen paduan suaranya bagaimana terdengar lebih bagus seperti itu. Silakan. Oh ya, kembali ada satu yang tertinggal untuk solo vokalnya, silakan nanti mau menambahkan genre apa, bisa bisa Jawa, bisa cengkok pop atau cengkok tilawah itu juga boleh, terserah. Di sini kita agak berbeda ya lomba-lombanya ya. Kalau biasanya kita cengkok-cengkoknya lebih ke sholawat, kali ini silakan berkreasi sekreatif mungkin seperti itu. Terus kemudian untuk musiknya yang kita nilai adalah teknik membunyikan alatnya, termasuk juga powernya, power membunyikan alatnya juga, dynamic, balancing, pola irama, dan bobot aransemen juga. Jadi yang diusahakan yang di aransemen itu tidak hanya vokal dan backing vokal saja, tapi juga musiknya seperti itu. Dan yang terakhir yang kita nilai nanti adalah adat dan performance. Nah, di sini yang membuat kita nanti berbeda adalah kalau biasanya sholawat itu lebih ke bagaimana kita khusyuk menyanyikannya ya. Tapi kalau kali ini kita usahakan bagaimana nanti terlihat lebih semarak. Jadi bisa dari peserta nanti bisa menambahkan gerakan-gerakan seperti tari saman atau tari japit bisa dimasukkan juga, atau nanti misal ada mau memasukkan musik apa jalanan, kemarin ada yang tanya tentang apa alat musik kenang ya, itu boleh dibawa kenang atau bonang itu ya ya boleh, itu boleh dibawa. Terus apa nanti aransemen musiknya dibawa ke situ juga boleh, backing vokalnya juga dibikin cengkok Jawa juga boleh. Terus apa lagi tadi, gerakannya boleh nanti diselipin sedikit juga boleh ya, yang penting kelihatan sopan ya. Gerakannya kelihatan sopan, karena adabnya nanti juga dinilai ya. Terus performance-nya nanti bisa kelihatan lebih semarak gitu, begitu tujuannya juga gitu. Ini agak berbeda, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, terus yang penting lagi dari adab di sini adalah latihannya. Ini mungkin jarang ya. Latihannya itu bagaimana nanti kalau lagu-lagu Arab itu pelafalannya sesuai enggak, artikulasinya apa ya namanya ya, makharijul hurufnya gitu. Jadi jangan sampai dibaca A, jangan sampai balik-balik seperti itu. Biasanya itu.
gitu. Atau move produknya gitu, kembalinya di situ. Baik. Sekian dulu kriteria nilainya, mungkin nanti ada yang ditanyakan. Mau kembali ke Mbak Lucy. Oke, terima kasih Mbak Nida. Apa tadi namanya tadi ya? Memberikan gambaran ya, monggo kreativitas sekreatif mungkin, tapi harus kembali mempertimbangkan soal adat tadi ya. Tapi dibahas soal tenong jadi ingat beron gitu ya. Nggak apa-apa, tapi harus tetap dikembalikan sopan santun dan juga adatnya. Oke, baik, Bapak Ibu, kami beri kesempatan bagi panjenengan barangkali ingin berdiskusi atau mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan kepada panitia. Mungkin ada yang ingin bergabung, kita nanti on-kan mikrofonnya atau melalui chat, kami persilakan. Sebelum kita tutup ini, mumpung masih bisa berkonsultasi langsung dengan makanan. Ya, konsultasi. Ini ada Pak Afifuddin, Mbak Kira. Oh ya, Pak Afifuddin. monggo Bapak Afifuddin dari SMP 1 ya. Monggo Bapak. Ya, sebelumnya terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bapak. Tahan dulu. Bisa didengar, Pak, suara saya? Ya, Oh, aman. Aman ya? Nggih. Ya monggo. Gini, Mbak, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya mau tanya dan juga mau apa, nggih? Ya, bertanya mungkin diskusi sedikit. Terkait yang pertama tadi adalah waktu pendaftaran. Kemarin tercatatkan maksimal sampai tanggal 19, terus diperpanjang sampai tanggal 15. Berikutnya pengiriman video juga diperpanjang sampai tanggal 15 juga, pukulnya 12. Kalau boleh saran dan usul, tapi monggo ini hak panjenengan sebagai selaku panitia ya. Kalau menurut saya, ketika perlombaan ini sudah diedarkan, maksudnya sudah diedarkan kegiatannya tanggal sekian sampai sekian, pengumpulan sekian-sekian. Menurut saya itu yang dipakai. Karena apa? Persiapan dari kami pun itu juga kalau ngapunten, kalau yang benar-benar niat itu juga mesti dipersiapkan sebelum hari itu sudah sudah diupload atau sudah daftar seperti itu. Karena ngapunten ini masukan aja, bukan masukan ya, tapi monggo lah apa. Ketika kemarin lomba ASN Bertalenta pun juga seperti itu. Kita molornya 3 minggu atau berapa waktu, hampir 1 bulan. Jadi masukkan aja kalau Juknis itu sudah ditetapkan, diedarkan di instansi atau sudah diumumkan ke khalayak, itu ya itu aja yang dipakai. Itu aja saran. Terus tadi saya sempat mendengar pesertanya sampai detik ini sudah 15. Ini sudah bagus menurut saya. Itu untuk teknisnya, Mbak. Sekarang saya mau tanya, itu saran aja. Terus sekarang saya mau tanya, sebentar lagi. Tadi kan Bapaknya juga di ini fungsinya kan bukan hanya untuk mencari juara. Betul, saya sangat setuju. Karena sholawat, ketika kita sholawat itu juga ibadah, apalagi di bulan puasa, itu kan tujuannya itu. Jadi kalau sampai diperpanjang di tanggal 15 kan sudah tidak Ramadan lagi. Jadi kalau saya kemarin pikirnya, kalau dilaksanakan di bulan Ramadan itu malah lebih bagus. Karena nanti anak latihannya di bulan Ramadan, kegiatannya bulan Ramadan itu malah lebih bagus. Tapi monggo itu kebijakan dari panitia. Ini hanya apa ya? Hanya saran saja atau usul saja seperti itu. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, saya mau tanya ke teknis perlombaannya. Mungkin bisa slide-nya bisa digeser di ketentuan penilaian tadi, Mbak. Nggih. Ini kriteria meliputi vokal dan tadi syaratnya kan ada 10 siswa, 5 guru. Ini apakah harus 15? Kan ini maksimal. Terus siswanya 10, gurunya 5. Artinya kalau kita melakukan perbandingan kan berarti 3:5. 3:1 seperti itu nggih. 3:2. 1:3. 15. 1:3.
banding 2. Hmm. Oh ya, 1:2. Misalkan kalau tidak 15, apakah yang penting perbandingan 1:2 atau jumlahnya harus 15, harus 10 siswa, harus 5 guru. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kriteria penilainya, ke take videonya. Mbak, take videonya kan harus 1 take, tidak boleh diedit. Lah ini banyak beberapa teman kemarin yang tanya, ini saya mewakili saja sebenarnya, teman di beberapa SMP itu. Tanya, take-nya piye kalau nggak pakai mikrofon, mesti suaranya kalah sama rebana. Lah seperti itu. Otomatis kalau kita rebana Al-Habsyi itu minimal sebenarnya kalau Al-Habsyi murni nggih, mboten campuran itu sebenarnya minimal itu 14 mikrofon. Otomatis kalau butuh 14 mikrofon, kalau tambah tamborin jadi 15 ini pas. Sebenarnya saya setuju dengan 15 orang ini, 5 guru, 10 siswa. Jadi mungkin kata maksimalnya itu malah dihilangkan. Teng, nah gitu. Jadi wis pokoknya 10 siswa, 5 guru. Jadi nanti enak. Terus kalau kita butuh misalkan 15 channel ini, 15 channel kan otomatis kita juga butuh apa namanya, mixer untuk perekamannya. Apakah dalam 1 kali takes itu boleh kita menggunakan mixer, cuma kita tidak boleh mengutik-ngutik apa bahasanya? Kita tidak boleh mengolah atau apa ya? Di dalam mixernya itu harus kalau terbang ya kudu flat, kalau vokal harus bagaimana seperti itu. Itu mohon penjelasan karena rawan juga sih kalau kita menggunakan mixer. Tapi kalau nggak menggunakan mixer, nanti kita pecahan suara kita juga tidak akan jelas, terus pukulan takduknya rebana juga tidak akan jelas, caltinya juga mesti tidak akan jelas. Itu tolong dispesifikkan bagaimana sebelum kami nanti melakukan recording, rekaman sama anak-anak seperti itu. Terus berikutnya ini Mbak, mohon maaf agak banyak ini. Ini katanya penilaian kan vokal oke, power, tempo, treble tempo. Maksudnya treble tempo ini gimana, Mbak? Apakah treble tempo mungkin dari tempo misalkan 4/4 jadi 8/3 atau gimana? Ataukah treble tempo yang dimaksud di sini yang temponya treble itu nilainya min atau yang kita treble tempo yang ganti tempo dari 3/4, 4/8, 8/3 atau berapa? Apakah seperti itu yang dimaksud? Ini tolong penjelasan. Sama trouble run. Trouble run ini yang bagaimana Mbak? Ngapunten saya belum begitu masih asing di trouble run ini seperti apa. Nanti kalau memungkinkan ya mungkin bisa kami revisi garapan kami kemarin seperti itu. Kemudian backing vokal, intonasi apa ya, aransemen ya. Oke, pecahan vokal oke, power oke, tilawah. Maksudnya tilawah ini bagaimana, Mbak? Apakah warna suaranya itu seperti ala tilawah-tilawah gitu yang menambah apa ya, menambah poin ataukah yang bagaimana yang tilawah di sini, Mbak? Apakah ada suluknya atau gitu? Terus power oke, teknik treble tempo. Nah ini tadi treble tempo ditulis lagi, treble dan oke. Perkusi adab. Nggih, adab ini termasuk apa? Fasokah itu ya tadi ya maksudnya. Oke, itu bisa kami pahami. Mungkin itu yang perlu saya tanyakan dan mohon pencerahannya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah katanya saya, mohon dimaafkan di bulan Ramadan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afifuddin untuk pertanyaannya, juga saran yang diberikan ini terkait dengan perpanjangan ya. Bensinnya beliau nggak usah gitu kan. Tapi memang kemarin kita juga mengakomodir beberapa masukan daripada beberapa lembaga dan sekolah, sehingga kita putuskan untuk perpanjangan. Mungkin Pak, tapi bisa menambahkan Pak. Terima kasih. Salam ketemu Pak Budin. Matur nuwun Terima kasih nggih. untuk Siap. semangatnya yang luar biasa. Siap. Terima kasih untuk masukan-masukannya juga demi kebaikan berkaitan dengan perpanjangan pendaftaran waktunya itu berbagai masukan dan sebagainya juga untuk mengakomodir beberapa yang memang perlu penyiapan diri. Jadi masih belum datang bukan karena belum semangat, karena memang khawatir aku kurang persiapan dan sebagainya. Kemudian juga ini juga harus kita memperhatikan juga kebijakan pimpinan ketika ada perpanjangan. Di perpanjangan saja karena ada beberapa masukan biar ada persiapan yang lebih baik dan sebagainya.
Ya karena perpanjangan tetap kita siapkan kedua, karena itu mengakomodir beberapa masukan teman-teman sudah kebijakan pimpinan. Kemudian kaitan dengan peserta, memang di peserta kebetulannya adalah 1:2, walaupun tidak 15 tetap 1:2. Dengan maksud apa Pak? Ini juga untuk membiasakan anak-anak kita juga sekaligus dijamin bapak ibu gurunya. Untuk kadang-kadang guru yang berhubur tapi kadang tidak juga bagian dari jalannya. Ini maksud saya dari pimpinan dan apa yang gambaran kami adalah kolaborasinya adalah memberikan contoh pada anak-anak juga sekaligus tidak hanya mengajak memberikan contoh. Gitu. Kalau peserta tidak kurang dari 15, karena maksimal 15. Ketika hanya 10 katakanlah, berarti perbandingannya adalah 1:2. Tadi bisa dirumuskan bahwa kalau 10 berapa 1:2. Berarti kalau 3 berarti musuhnya 7 atau dan sebagainya gitu. Atau 3, 4 sama 6 dan sebagainya. Gitu. Tetap perbandingan itu seperti itu. Jadi ketika 15 memang maksimalnya 15. Kemudian kaitan dengan hal-hal teknis ketika edit video, kemudian tadi didahulukan Pak Habib itu tadi menyangkut alat musik, kemudian menggunakan trompet dan sebagainya, nanti bisa disiapkan tim juri nanti, karena itu ahlinya beliau. Kalau saya jawab nanti malah kata orang-orang meletre seperti bukan kota Jogja nanti. Begitu aja ya, teman-teman, monggo juri dilanjutkan dulu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, saya menjawab dulu soal teksnya dulu ya. Pengalaman dari tahun 2020 kemarin, kebetulan kita juga ada lomba semacam kirim video seperti itu juga masuk studio karena kita juga membutuhkan hasil suara yang bagus dan berkualitas baik dari vokal juga musiknya. Jadi kita tetap masuk studio. Jadi kita main jujur aja gitu. Sama panitia boleh, kebetulan juga boleh. Yang penting tidak ada edit sama sekali dari audionya, yang penting jangan sampai ada edit. Kalau untuk videonya itu boleh diberi semacam slide gitu, boleh. Transition gitu. Ya, yang penting dari audionya jangan sampai. Karena ya pengalaman dulu itu yang edit audio itu kelihatan banget. Terus ketika sudah masuk ke final ternyata mau juga karena memang ya namanya latihan sungguh-sungguh, teks 1 kali sama teks berkali-kali itu kan lebih kelihatan kualitasnya yang teks 1 kali itu. Seperti itu. Itu untuk pengambilan videonya. Boleh. Yang penting tidak ada edit audio. Itu sama dengan curang ya. Terus selanjutnya untuk tilawah. Nah, di sini tilawahnya itu yang dimaksud adalah seperti pelafalan, Pak. Ya, pelafalan. Itu kalau di kita artikulasi itu juga termasuk tilawah ya. Warna vokal, artikulasi itu kejelasannya. Jadi kejelasan pelafalan di bahasa-bahasa yang menggunakan huruf-huruf Arab itu tilawahnya gitu jelas gitu. Itu untuk tilawahnya. Ya, trouble. Apa lagi tadi? Trouble ya. Ya, kita kan boleh pakai ya. Jadi di sini yang menggunakan kata trouble. Nah, itu kan trouble itu kan artinya kesalahan ya. Ya, itu kita menggunakan metode penilaian yang detail. Jadi seberapa banyak trouble yang dibuat. Kalau yang vokal kan trouble tone gitu. Jadi seberapa banyak tone yang fals itu kita kasih dicocokan gitu. Seperti itu. Terus seberapa banyak
tempo yang salah. Kadang kan ada waktunya naik, waktunya turun, itu kan ada yang kurang kompak seperti itu. Nah, itu nanti jadi coretan. Misalnya sebagai contoh ya, kalau kita lomba apa namanya, lomba MTQ, kalau yang seperti itu sekali nafas dapat coretan seperti itu. Betul, tarafus itu. Ya, nafasnya ya. Iya, iya. Seperti itu. Terus untuk trouble-nya itu juga termasuk nanti masuknya di trouble tempo itu juga. Oh, Bagaimana oke, oke. memainkan dinamikanya, dinamika Siap, tempo, dinamika apa perpindahan birama tadi seperti Oh, itu, siap, siap. kecepatannya gitu loh. Seperti itu. Jadi berapa kali membuat kesalahan nanti kita kasih coretan gitu. Seperti itu. Mungkin ada yang kurang itu kok. Itu Mas Afrifuddin, ada lagi yang mungkin masih kurang paham. Oke, terima kasih. Mungkin sudah ahli. cukup paham, Mbak. Terima kasih. Artinya di sini trouble itu berarti untuk teknis penilaiannya ya, bukan penilaiannya. Iya. Jadi trouble kemarin saya mikir trouble tempo, kok dinilai sing ya opo nih. Sampai apakah nanti kita main tempo-tempo yang pindah gitu. Tapi terima kasih atas penjelasannya, Mbak. Iya. Nggih, matur nuwun, Iya. sudah sangat paham. Dan ini Dan ada yang nanti- kelewatan tadi, Mbak. Mohon maaf, ada yang kelewatan. Untuk ini kan kita gendernya habsi nggih, al-habsi. Iya. Oke, al-habsi kan jelas. Itu tadi menarik dari ibu juri, ibu dewan juri. Nggih. Itu diperbolehkan ya kita pakai seperti saron, apa itu tadi. Terus gerakan-gerakan itu diperbolehkan nggih? Boleh ketika kamu itu pakai sound. Oh, boleh, Hmm. boleh. Oh, Boleh. boleh ya. Yang Sharon. itu pada waktu anak-anak lomba itu juga ditugas pakai mikrofon, Sharon juga tuh pakai akustik. suara, biar suaranya jernih. Boleh. Oh, boleh. Oke, berarti Ya. seperti pakai apa? Gamelan demung, apa saron berarti boleh ya? Boleh, yang Walaupun penting jangan pakai elektronik karena nanti bisa masuk final kan pasti harus dibawa, siap. harus dibawa realnya. Nggih. Siap, Mbak, terima kasih. Ini mungkin unik ini ya. Ini maksudnya unik itu baru, hal baru. Biasanya kalau kita habsi ya udah kita namanya habsi ya, terus kita habsi saklek Bener-bener gitu. Jadi harus habsi alatnya harus teplak, bass, tam, calti sama rebana aja. Tapi di sini berarti boleh ya. Kita tambahan Boleh. seperti saron. Nggih. Terus ada gerakan saja. Padahal kan kalau ada biasanya kita mesti kekhusukan. Di sini kita boleh dikasih gerakan berarti ya. Boleh diberi gerakan boleh, tidak diberi gerakan juga boleh. Tapi Oke, misal siap. nanti ada gerakannya juga lebih bagus karena nanti masuk ke penilaian performance-nya. Oh gitu. Berarti Ya, kalau yang di penting sopan gitu. nah itu nggih. Adanya. Boleh. Ya nggak apa-apa, nggih nggak apa-apa. Ini emang ke apa? Emang hak prioritas dewan juri ya. Emang kan dewan juri berbeda-beda. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya support juga. Nggih, nggih, siap. Terima kasih. Karena ada beberapa juga. Ada yang kalau gini nggak boleh pakai ini, kalau ini. Tapi kalau ini diperbolehkan, siap. Kami siap mengikuti aturan-aturan dari Iya. panitia seperti itu. Siap, kami siap mensupport intinya. Siap, terima kasih. Sudah sangat jelas, Mbak. Nggih, matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Budi. Nggih. Ada yang ditambahkan Pak Rena? Ya itu tadi untuk alat musiknya apa yang gamelan itu kan macam-macam ya. Itu ambil yang dua nada saja. Kalau kayak gonang sama apa gonang sarang ya itu kan besarnya nggak sama, otomatis punya dua nada. Ya itu kalau itu masih boleh. Jadi kalau lebih dari dua nada, Ya kalau lebih dari dua nada tidak boleh. Artinya melodis gitu. Nah, itu maksud saya, Mbak. Kan jadi melodis. Kalau misalkan kita dikasih balungan apa ya misalkan, demung, itu kan juga lebih dari dua nada, karena jirulu, mo, nempi, kan ada itu. Berarti enggak apa-apa itu ya? Tidak boleh. Nah, Bolehnya enggak yang boleh. dua nada saja. Oh, berarti yang dua nada aja. Nggih, siap. Ya. Ini yang saya maksud. Nggih. Terima Ya. kasih. Berarti tidak keluar dari habsi gitu. Ya, tidak. Nanti kan masuknya jadi kontemporer gitu kalau Ya, loh ya, kok ya. boleh ini gitu. Nggih. Ya, mungkin ini bisa dipertegas lagi biar nanti teman-teman enggak ada yang ini, enggak ada yang salah paham. Oke, terima kasih, Mbak. Terima kasih. Ya, ya. Pak Patrik, monggo barangkali ingin menambahkan Bapak. Ya, terima kasih semangatnya Martin dan menambah wacana kami bersama juga. Terus terang
yang menyangkut tentang penggunaan sound tadi sudah ditegaskan oleh Mbak atau Ibu juri, boleh menggunakan alat musik, gamelan, saron dan sejenis asal sepanjang tidak melebihi 2 nada ya. Ya. Terus kemudian gerakan pengiringnya, kalau di musik di harmoni ada chordisnya, boleh saja Pak. Tapi kata konteksnya adalah desain, masih ada santun dan namanya. Nanti kalau tidak santun nanti terlalu eksotis, nanti khawatir jurinya nanti termasuk penontonnya. Terus lupa tadi Pak Udin dan teman-teman semuanya Bapak Ibu, sebenarnya kami ingin ingin peserta itu lebih luas dan sebagainya, karena keterbatasan apapun kami masih bisa mengakomodir peserta yang bersekolah atau berkuliah di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kota Blitar. Toh walaupun peserta itu ada yang rumahnya kabupaten manapun, asal sekolahnya di kota, silakan untuk menjadi peserta. Karena pendaftaran itu adalah yang diikutkan adalah nama lembaganya yang berada di lembaga berdomisili di Kota Blitar. Kami tidak diskriminasi, tapi memang kemampuan kami masih seperti itu. Jadi sebenarnya keinginan kami terlalu tinggi, tapi nanti kalau tidak mencapai di sana dianggap kegedean cagak untuk dinaikkan. Nanti kami takut seperti itu. Monggo dilanjut dari sama panitia yang ada yang ingin bertanya monggo. Ada pertanyaan juga dari SMP 2 kalau nggak salah, tapi sepertinya sudah terjawab dari penjelasan Pak Kapi dan juga Mbak Mega terkait dengan penggunaan alat musik tadi. Kalau nggak salah, boleh nggak pakai gitar akustik kalau nggak salah itu? Tidak boleh. Kalau gitar akustik nggak boleh ya? Lebih dari 2 nada. Lebih dari 2 nada. Tidak boleh. Oke. Barangkali ada lagi pertanyaan di chat mungkin? Masih kosong. Ada? Sudah Oke. sampaikan. Nanti disampaikan diperbolehkan Kalau harus di kayak pemberitahuan apa yang ini saya tak sini ganjaran si kayak boleh Boleh semuanya tadi tidak lebih 2 nada. Oke. Iya dong. Sudah sampai yang penting. maksudnya Dijawab. saya zoom itu Dari Pas sana. Mbak atau Mas Febri boleh Mas Febri anak mengulangi Pak Kapi terkait dengan perbandingan serta saksi bagian 2. Kalau misalnya membawa yang tiba-tiba 15 katakanlah 13 atau 11, kalau dibuat perbandingan fase 1 2 kan agak susah. Tapi yang jelas porsinya kurang lebih banyak dari gambar dulu begitu ya. Supaya selisihnya juga jangan tipis-tipis. Nanti kalau 11, 5 guru, 6 siswa ini kan diinfo. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang masih setia bergabung di meeting atau sudah cukup? Ini barangkali ada Bapak Ibu yang bergabung tapi belum melakukan pendaftaran. Ini kami imbau untuk segera melakukan pendaftaran karena ada perpanjangan, jadi monggo dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Oke, dari Pastor Alimat ya. Ya, izin bertanya, ini untuk final itu lagunya sama atau boleh beda? Terus untuk teknis finalnya itu nanti bagaimana? Terima kasih. Untuk lagu yang dibawakan saat final sama ya, seperti yang dikirimkan karyanya di Instagram. Kemudian untuk teknisnya nanti live, tampilnya live. Mungkin untuk urut-urutannya nanti ya, yang akan diundi ya Diana. Nomor tampilnya nanti akan diundi. Betul. Peserta yang diambil untuk final hanya 3 terbaik. Oke.
dari masing-masing kategori. Iya. Baik, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi, seandainya ada perubahan jumlah peserta dari pengisian Google Form kemarin, apa bisa melakukan input ulang datanya? Bisa. Bapak Ibu, jika ada revisi jumlah peserta, bisa melakukan input data lagi di Google Form. Mungkin nanti dikasih keterangan revisi begitu supaya teman-teman yang mereka tidak bingung ya. Ada lagi mungkin dari SMP 4? Bapak Ibu tercatat di daftar peserta itu kami Dari SMP 1 kan sudah. SMP 4 aman, Mbak, sudah rekaman itu. SMP 4 aman ya? Sudah rekaman. Pak Ainul, Pak Ainul. Mana Pak Ainul? Maksudnya Tembus, ya. Kok malah kamu yang disentak itu? Mungkin dari mana ya? Dari Ibu Muja Blitar. Ujian. Muja. Pak Budi Prasetyo. Terus ini Wandang. Apa buat kan namanya? Aluka. Oke. Oh. Iya. Pak Oke. Pak Eko. Oh, perwakilan SMP. Sudah cukup? Sudah Cukup ya? Baik, Bapak Ibu, peserta Zoom meeting, alhamdulillah kita sudah mengikuti Zoom meeting dari awal hingga akhir. Kita harap semoga diskusi kita sore hari ini bisa menjadi bekal para peserta untuk memberikan atau menyuguhkan penampilan terbaik. Kita tunggu karya-karyanya Bapak Ibu sekali lagi untuk pendaftaran dan upload karya kami perpanjang sampai 15 April 2025. Kita berharap banyak peserta atau akan semakin bertambah peserta yang berpartisipasi. Dan jika ada yang kurang jelas atau membutuhkan forum diskusi, nanti mohon izin kita akan membuatkan grup, ya Bapak Ibu. Seusai perlombaan nanti kita akan bubarkan, jadi jangan khawatir, spam hanya untuk sementara waktu saja untuk membantu proses diskusi atau barangkali ada yang ingin dikoordinasikan ulang. Begitu ya. Terima kasih atas ya, mohon izin Bapak Ibu untuk membuka kameranya. Kita foto bersama dulu, ya. Iya. Dari tadi yang masih setia on cam Pak Abuddin gitu ya. Enggak, soalnya ini saya nganu, Mbak. Saya sangat sangat support dengan Diskominfotik. Karena dari tahun kemarin ada lomba vokal tuh bagus, sekarang ada sholawat. Kami tunggu nanti kebarengan berikutnya. Semoga tambah jaya dan berkah untuk Diskominfotik. Iya, yang tahun lalu Lomba vokal itu, vokal solo. Ya, betul. Sampai final juga ya Pak ya kemarin. Ya, alhamdulillah kemarin. Iya. Monggo Ibu Muja Blitar, kemudian dari SMP 2 untuk on cam terlebih dahulu sebentar saja. enggak sih. Mbak Tia, Mahardika, juga boleh Mbak. Selamat sore Ibu Muja. Ada cantik. Dia sama teman saya Bu. Elvis Sukaisi. Oh, Elvis Sukaisi. Sama pondok bertahun Iya. Dari Ponpes Bustanul Muta 5, boleh on cam sebentar Mbak. Bisik ya. Sampai dua. Mas Pak Eko, Mas Luki tadi sudah sempat on cam ditutup lagi. Ya, pilihan dinas dunia. Dari Pak Eko, Distrik Kota Blitar, SMP 2, Alukar. Dari Alukar juga monggo. Wow, Dewi Sandra. Wah, bisa Nur Hadi. Iya, sudah Mas Luki. Sambil rebahan nggak apa-apa. Luki, Mas Luki.
nanti mengganggu aku sana. SMP SMP 2 SMP 2 Mbak. SMP 2. Bu Eko. Oke. Yuk. Ya sudah, jangan aja ya, nanti lagi tempelan nggak tutup-tutup. Oke. Mohon izin memandu 1, 2, 3. Sini. Sudah. Satu lagi. Satu lagi, Kota Blitar saya. Blitar saya. Ya, ini pakai tali. Sana Pak ukurannya. Saya love Sini Pak. Kota Blitar. Lobe. 1, 2, Oke. 3. Oke. Sarang beo. Saya. Ini Sampun. Oke, terima kasih. baik, terima kasih Bapak Ibu atas keluangan waktunya mengikuti meeting hari ini. Mas. Mudah-mudahan kita bisa Woi, namanya lu gimana? Saya tidak dengan lancar. Ini untuk Woi, ya, untuk yang ketinggalan tadi ada yang chat ya karena belakangan bergabungnya nanti bisa diikuti di channel YouTube Mahardika Live karena teknik hari ini kami rekam dan akan kami siarkan, jadi bisa diulang lagi nanti. Terima kasih Bapak Ibu, saya tutup perjumpaan kita sore hari ini. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.